wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 6212511031. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan konstitusi, yaitu kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan di Kementerian Sosial. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan kasus korupsi di Indonesia. Bahwasannya, korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran pidana, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap konstitusi dan prinsip negara hukum. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang ada di Indonesia, yaitu kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menunjukkan betapa kekuasaan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan di tengah upaya negara membangun konektivitas untuk daerah tertinggal. Padahal sudah ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh tindakan pejabat publik wajib tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kepentingan. Dan juga pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ketika pejabat memperkaya diri melalui proyek negara, mereka tidak harus melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga merusak fondasi moral dan konstitusional negara. Nah, solusi atas persoalan korupsi harus menyeluruh. Yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi, termasuk pencabutan hak politik dan pengembalian kerugian negara. Kedua, sistem pengadaan harus diperkuat melalui digitalisasi penuh dan audit independen. Yang ketiga, perlu reformasi pengelolaan anggaran berbasis transparansi publik dan akuntabilitas personal. Yang terakhir yaitu 4, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar membentuk budaya hukum yang kuat. Nah, teman-teman, tanpa komitmen konstitusional yang nyata dalam melawan korupsi, demokrasi akan terus dikompromikan oleh elit yang menyalahgunakan kekuasaan. Maka dari itu, pemberantas korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi panggilan konstitusional seluruh rakyat Indonesia.